Missing someone with all your Saya sangat bangga dan mohon maaf, saya jadi merasa sangat terhormatlah diundang di forum yang di sini, apalagi kita berangkat jadi petani, diundang di forum yang seperti ini betul-betul satu hal di mana ini insya Allah bisa menjadi kami paling tidak bisa menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lagi, terutama bagi pengembangan pertanian tebu, perkebunan tebu. Secara alami Indonesia ini punya sumber daya alam yang bukan main ya. Apalagi kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang bioetanol, itu bisa dibuat dari tebu dan tanaman lain, ubi, dari kemiri, dan lain-lain. Tetapi yang perlu betul-betul diperhatikan adalah kebersamaan antara niat baik ini dengan para pelaku-pelaku usaha pertanian. Terutama kalau tebu, kita bicara tentang tebu. Ajak kami untuk bicara, sehingga kendala di lapangan nanti akan bisa diatasi, dan program yang bagus ini di mana kita bisa menjadi contoh, udara kita bisa hijau, Indonesia bisa menjadi pemuka dalam rangka udara kita, bumi kita menjadi lebih bersih. Saya berharap kalau ini untuk keperluan pengembangan, dalam hal ini kita bicara tentang tebu merupakan sumber bioetanol yang mudah ditanam dan cukup bisa menghasilkan, mudah untuk mencari lahan yang lebih luas lagi. Harusnya ini juga selalu mulai dari perencanaan, barangkali nanti juga actionnya, apalagi pada nanti saat evaluasi, selalu melibatkan terutama petani tebu. Karena belum tentu pikiran bapak-bapak yang pinter itu kalau diterapkan di lapangan cocok dengan kondisi di lapangan. Insya Allah kami akan dukung pemerintah, kami akan dukung program yang bagus ini, dan program yang bagus ini jangan hanya menjadi mimpi yang indah. Jujur aja agak kaget ya, karena kalau dari Traction sendiri kajian kita soal bioetanol itu masih cukup minim ya, walaupun ada tapi minim, dan sepertinya memang melihat animo dari masyarakat terkait dengan bioetanol, sepertinya memang kita perlu memperbanyak riset terkait dengan bioetanol yang sedang diusung oleh pemerintah saat ini. Untuk prospeknya sebenarnya saya belum bisa menjawab ya untuk prospeknya seperti apa, tetapi satu tantangan yang pasti adalah akan terdapat alih fungsi lahan yang cukup besar dari pengembangan bioetanol ini, apalagi bioetanol ini didorong dari bahan baku yang singular ya, maksudnya bahan baku tunggal, yaitu tebu. Mungkin seperti itu. Harapannya event dari TCID ini bisa membuka membuka ilmu baru ya untuk masyarakat dan juga mungkin profesional maupun akademisi dan peneliti lainnya yang memang akan berkontribusi dalam isu-isu terkini. Kalau dari saya sendiri terutama isu energi bersih dan juga isu pembangunan rendah karbon. Apa yang dibicarakan ini akan berdampak ketika seluruh ekosistem dan pihak itu saling terkait dan saling bekerja sama satu sama lain. Tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, maka ini tidak akan terjadi. Begitu. Gue sendiri berlatar belakang gue dari teknik perminyakan, yang artinya ngomongin energi. Gue satu linear lah ngomongin dari tema di hari ini. Dan dari tema hari ini yang gue dapatin sesuai sama isu-isu belakangan yang beredar juga di jurusan prodi gue, masalah minyak yang ingin habis. Jadi kan kita tetap perlu alternatif ya, energi yang lain, dan dari sini gue dapat ilmu baru tentunya, dan gue ternyata baru dengar juga ternyata bioetanol salah satunya tebu itu bisa, yang selama ini tebu gue konsumsi cuman gulanya aja, ternyata bisa sebagai bahan energi baru. Harusnya untuk acara ini kita lebih tahu mengenai apa itu bioetanol dan sebenarnya bagaimana prospeknya bioetanol terutama di masa presiden sekarang. Karena yang kita ketahui adalah bioetanol itu adalah salah satu energi yang lagi digagas oleh pemerintah juga, karena termasuk energi ramah lingkungan atau berkelanjutan. Gue dari diskusi hari ini ya, gimana sih arahnya kemauan pemerintah atau fokusnya pemerintah tuh dalam energi terbarukan atau energi alternatif ini atau energi hijau ini tuh apa? Ya itu sih point of view-nya tuh gue dapat banget. Ternyata pihak dari pemerintah seperti ini gitu tanggapannya. Intinya yang kami dapatkan adalah bagaimana proses ini masih sangat panjang dan masih sangat sulit, dan tentunya harus
melibatkan berbagai stakeholder, terutama para pengambil kebijakan, baik dari atas maupun dari bawah. Gue mendukung acara-acara diskusi kayak gini yang sesuai tentunya dengan tema-tema yang beredar pada hari-hari ini. Apa ya, tadi gue bisa ngebayangin betapa serunya kalau misalkan ini dihadirin dari kementerian-kementerian yang lainnya juga gitu. Bakal seru banget sih itu. Yang paling berkesan adalah audiensnya ya, luar biasa audiensnya, undangannya juga penuh dan pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot. Nah, ke depan kami berharap bahwa diskusi-diskusi semacam ini tentu perlu dilanjutkan dan perlu melibatkan lebih diverse lagi untuk stakeholder dan pembicaranya seperti itu, sehingga semakin lebih luas lagi pandangan yang bisa kami dapatkan sebagai audiens. Dan mungkin yang usulan untuk acara selanjutnya bisa dibuat diskusi mengenai isu-isu terkini ya, yang lebih update terkait dengan mungkin kinerja pemerintahan kita yang baru ini, begitu.